Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah Quran Nusantara Pancoran Mas, alhamdulillah telah memulai kegiatannya di bulan September 2018 hingga saat ini telah melaksanakan 9 periode dan masing-masing periode berlangsung selama 3 bulan lebih. Pada tahun 2020 dimulainya pandemi hingga Juli 2022 kita telah melaksanakan kegiatan tahsin secara online dan hingga saat ini ada 29 kelas dengan jumlah peserta kurang lebih 230 orang dan staf pengajar sebanyak 18 orang. RKN juga memiliki program-program antara lain Yaumul Ma'al Quran di bulan Ramadan, kemudian ada juga Tadarus Al-Quran, klinik Al-Quran, kajian di setiap 2 bulan, dan juga kajian di awal periode. Kami juga memiliki kegiatan sosial antara lain donasi untuk COVID, kemudian ada wakaf laptop dan ada juga wakaf Quran. Semoga kegiatan atau kehadiran RKN ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat dan semoga selalu memberikan keberkahan buat masyarakat yang ingin belajar Quran. Demikian informasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Eti. Hari ini saya bertemu dengan pengurus Rumah Quran Nusantara. Bagi warga Depok yang ingin belajar Al-Quran bisa mendaftarkan ke Rumah Quran Nusantara di Kecamatan Pancoran Mas agar bisa membaca Al-Quran dengan lancar, dengan tartil, kemudian bertambah ridho Allah, bertambah rahmat Allah untuk kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran begitu banyak memiliki keutamaan. Satu yang sangat populer, Al-Quran kelak akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita. Rasul bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang di hari kiamat untuk membela yang membacanya. Yang kedua, keutamaan Al-Quran adalah pahalanya besar sekali. Rasulullah mengatakan, alladzi yatata'ta falahu ajran. Orang yang baca Al-Quran terbata-bata, tersendat-sendat, maka dia dapat 2 pahala. Pahala membaca dan pahala tersendat-sendat, pahala susahnya. Dan yang ketiga, ma'as safaratil kiramil bararah, kelak akan dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Oleh karena itu, mari kita perbaiki bacaan Al-Quran kita bersama RKN Rumah Quran Nusantara Pancoran Mas. Bersama RKN kita akan didampingi oleh guru-guru yang mumpuni, guru-guru yang handal, guru-guru yang teruji. Insya Allah berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah atas izinnya. Saya adalah salah satu peserta tahsin dari Rumah Quran Nusantara Pancoran Mas atau yang biasa kita kenal dengan RKN Panmas. Motivasi saya bergabung dengan RKN Panmas adalah saya harus memastikan bacaan surat Al-Fatihah saya utamanya sudah baik dan benar. Karena surat Al-Fatihah adalah surat yang wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat. Selama saya bergabung belajar tahsin di RKN Panmas, alhamdulillah para pengajar dan pembimbingnya begitu sabar dalam membimbing saya utamanya dan teman-teman semua. Kemudian begitu kami juga selalu dimotivasi untuk tetap semangat memperbaiki bacaan Al-Quran kami. Semoga kedepannya RKN Panmas dapat menjadi sarana yang terus berguna bagi teman-teman yang ingin memperbaiki bacaan Al-Quran. Mari Bapak, Ibu, adik-adik, teman-teman semua bergabung dengan RKN Panmas untuk memperbaiki bacaan Al-Quran atau mungkin baru memulai membaca Al-Quran. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Mumpung Allah masih beri kita usia. Jazakumullah khairan kepada guru-guru, pengajar, pembimbing RKN Panmas. Barakallahu fikum jami'an.
Bismillah, saya Fitri, saya salah satu murid di RKN. Saya merekomendasikan buat teman-teman semua untuk ikut belajar membaca Al-Quran di RKN. Karena di RKN kalian akan diajarkan membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid dengan guru yang Masya Allah sabar dan kredibilitasnya, kompetensinya itu tidak diragukan lagi. Semangat buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, sejak saya menjadi peserta di RKN Panmas dengan tahapan pembelajaran sampai saat ini, yang saya terima dari bimbingan Ustadz yang penuh kesabarannya, insya Allah menambah kualitas bacaan Al-Quran saya menjadi lebih baik. Dan pesan saya kepada RKN Panmas, teruslah membuka pendaftaran peserta baru dalam rangka mengajak kebaikan untuk memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran. Dan terakhir saya mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk bergabung di RKN Panmas untuk belajar dan terus memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita agar lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberikan kemudahan dan masih bisa tetap bergabung di RKN. Semoga Allah lapangkan untuk tetap bisa mengaji di RKN karena Masya Allah gitu ya, bisa memperbaiki bacaan secara kontinu, dan semoga bisa istiqomah sampai benar-benar bisa benar dalam membacanya dan taktilnya gitu ya. Mohon doanya semoga dimudahkan, dilapangkan semuanya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya ikut vaksin di RKN dan banyak manfaat yang saya bisa ambil, terutama tentang makhraj huruf, terus huruf-huruf yang harus dibenarkan, karena selama ini kita ngaji aja nggak tahu mana yang panjang, mana yang pendek. Alhamdulillah setelah ngikutin tahsin di RKN banyak perbaikan dalam saya tilawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di periode 10 ini ya, mengawali pembukaan periode 10, seperti biasa kami melaksanakan kegiatan stadium general namanya, atau kuliah umum ataupun kajian yang pada kesempatan ini bertemakan bersama Al-Quran sepanjang ayat. Dan insya Allah guru kita sudah hadir di belakang kita, pada yang hormat Al-Mukarram Haji Khairul Muttaqin Abdullah LC, dan insya Allah nanti juga semoga Umi Eti ya, Ibu Wakil Kota juga bisa berkesempatan ya hadir di tengah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah al-qail fi muhkami tanzili. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad
Al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa 'ala alihi wa ashabihi wa man sara 'ala nahjihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, wajah-wajah Al-Qur'an itu memang berbeda ya. Tetap segar dimanapun dan kapanpun. Apalagi ini luar biasa, acara taujih Quran di kafe. Ini baru sekarang ini saya. Luar biasa. Segernya kafe dan dapat segernya Al-Quran. Dua kesegaran kita dapatkan pada pagi hari ini. Maka nggak usah tepuk semangat, juga tetap semangat ini Bu ya. Barakallahu fikum, yang sama-sama kita muliakan Ketua RKN Pancoran Mas, Bapak Ade Sumadi Reja, betul ya? Beserta dengan seluruh stafnya, para guru, adminnya, para musyrifat, para musyrifin, juga termasuk para peserta. Hal yang berhubungan dengan Al-Quran itu senantiasa menjadi mulia, ya. Hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu menjadi mulia. Sebagaimana orang yang menulis, memberi, kemudian juga menerima suapan itu adalah orang yang terlaknat, demikian pula orang yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari mulai yang ngantar, Mas Ojol, Mas Ojek, dari mulai adminnya, apalagi para guru-gurunya, apalagi ketua RKN-nya, semuanya di mata Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Menjadi orang-orang mulia. Amin. Maka rugi sekali ibu sekalian, bapak sekalian, kalau kita tidak melibatkan diri dalam proyek belajar dan mengajar Al-Quran. Ya, apakah yang penting kita ikut nyambung, walaupun itu cuma nyumbang beberapa rupiah, walaupun itu cuma nganterin orang ngaji, apalagi sampai bisa ngajar, apalagi sampai mau mengaji. Karena apapun yang dilekatkan dengan Al-Quran itu menjadi sesuatu yang tinggi, yang sangat mulia, termasuk Masya Allah kafe syariah ini ya. Kafe ini juga menjadi berkah gara-gara kedatangan para ahli Quran, insya Allah. Maka saya akan selalu sangat bersemangat ketika diajak untuk menghadiri majelis-majelis Al-Quran semacam ini. Oleh karena itu, pesan dari seorang guru kepada saya bahwa ngaji itu harus kita jadikan udzur. Tahu udzur ya? Izin dari aktivitas-aktivitas kita yang lain. Gitu kan? Jangan malah sebaliknya. Izin ngaji karena apa? Karena ada aktivitas yang lain. Ini prinsip kalau kita jadikan sebagai pedoman hidup kita, baik pengajar maupun yang belajar, insya Allah kita akan segera sukses belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi jadikan Al-Quran itu ya udzur bagi kegiatan yang lain. Karena tidak ada kegiatan apapun yang lebih penting, yang lebih agung daripada kegiatan kita berquran. Betul nggak? Ya, jadi kalau perlu saya izin sebentar, ya, datang arisan kenapa? Saya mau tahsin, gitu ya. Jangan saya udzur, jangan saya izin nggak tahsin karena ada arisan. Saya izin tidak datang acara keluarga atau terlambat gara-gara mau tahsin. Jangan sampai kita, mohon maaf Ustazah, saya nggak bisa masuk tahsin karena ada acara keluarga. Sepakat ini ya? Sepakat ibu-ibu? Sepakat. Sepakat nggak? Nah, kalau kita punya tekad semacam ini, insya Allah, Allah mudahkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita itu berbanding lurus
dengan tekad kita. Kalau kita punya tekad yang kuat, Allah akan mudahkan urusan kita. Jangan sampai kita menjadikan Al-Quran ini sebagai kegiatan sisa kita. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang baca Quran, disisa semua kegiatannya. Makanya kalau dia tanya, Ustadz kenapa saya baca Quran baru 1 ayat saja sudah ngantuknya, bukan main. Pantas saja Qurannya dijadikan sebagai sisa. Aktivitas sekian banyak seharian, gak selesai-selesai, baru mau tidur, baru baca Quran. Kalau dibilang baik-baik, baik itu, bagus. Ya, tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai kegiatan prioritas, ini yang jadi obat, yang jadi masalah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu pernah terlambat untuk menemui wafud ya, teman-teman tamu-tamu beliau yang terhormat. Apa kata Nabi? Mohon maaf aku terlambat menemukan kalian gara-gara lagi tanggung menyelesaikan wirid Quran. Nah, itu yang saya maksudkan. Lagi tanggung menyelesaikan wirid Quran. Masya Allah. Jangan sekali lagi jadikan Al-Quran sebagai kegiatan sampingan kita. Sudah pensiunan, nggak punya kegiatan apa-apa lagi, mendingan saya ikut tahsin. Bagus nggak? Bagus, tetap bagus. Tapi itu termasuk tidak menjadikan Al-Quran sebagai kegiatan prioritasnya. Maka sekali lagi saya sampaikan, jadikan Al-Quran itu, kegiatan Quran kita itu sebagai udur dari kegiatan-kegiatan kita yang lain. Artinya prioritaskan Quran. Jangan jadikan program Quran kita itu menjadi kegiatan yang nomor sekian. Ya, jangan jadikan Al-Quran itu sebagai kegiatan kita yang terakhir, sisa waktu kita, sisa umur kita. Maka insya Allah kalau kita bertekad semacam ini, ibu sekalian, Allah akan berkahi semua urusan kita. Saya juga mau meluruskan bahwa Al-Quran itu sama sekali tidak akan mengambil waktu kita. Jangan pernah takut kalau ikut tahsin itu nanti kehabisan waktu. Berapa jam? 1 jam ya? Ya, 1 kali pertemuan berapa? 3 jam, Masya Allah. 3 jam, jangan takut. 2 jam, 2 jam, saya semangatnya 3 jam. 2 jam. Jangan takut kita kehilangan rezeki gara-gara kita ikut program RKN ini. Ya, sebab dari awal mula Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada kita, Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Kitab Al-Quran ini kami turunkan mubarak, penuh dengan bermacam-macam keberkahan. Justru waktu kita lah yang butuh dengan Al-Quran. Justru pekerjaan kita lah yang butuh dengan Al-Quran. Justru anak-anak kita lah yang butuh dengan Al-Quran. Jadi Quran ini mesti kita jadikan sebagai nomor 1. Saya dulu pengalaman waktu saya kuliah itu, betul itu. Ada mata kuliah yang namanya Awdahul Masalik, Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Bukunya segini susahnya minta ampun. Udah saya nyerah deh. Belajar semalam, SKS, sistem kebut semalam segini. Udah saya nyerah, mau ujian saya murojaah aja, dapat 1 juz. Subhanallah, apa yang terjadi? Semua soal-soal ujian itu kayak disetting. Apa yang saya baca terakhir tadi keluar semuanya. Ini salah satu bentuk bahwa memang waktu kita itulah yang membutuhkan Al-Quran. Hidup kita itu yang membutuhkan Al-Quran. Rizki kita itu yang membutuhkan Al-Quran. Makanya ini kita bicara tentang dunia Quran itu, kita tidak bicara tentang dunia di luar sana. Kita tidak bicara tentang matematika, tentang kalkulator elektrik kita ini yang sering kehabisan baterai. Kita bicara tentang kalkulator keberkahan. Ya. Kita bicara tentang kalkulator keajaiban kehidupan.
Sebab Al-Quran sendiri itu turun sebagai mukjizat. Maka kalau kita menginginkan hidup kita dipenuhi dengan mukjizat, banyak jembatan-jembatan yang menyeberangkan kita ke tujuan tanpa kita menyadari, loh, kok tiba-tiba saya berada di sini? Kok tiba-tiba saya bisa melakukan seperti ini? Maka fa'alaikum bil Quran. Kalau kita ingin hidup kita dipenuhi dengan mukjizat, kita pegang kuat-kuat Al-Quran. Ya, kita inginkan satu saja keridhaan Allah. Nanti lihatlah apa yang akan Allah berikan untuk kita. Saya bicara bukan omong kosong karena ya, saya bicara sebagai bagian dari pengalaman hidup pribadi saya. Maka ibu-ibu sekalian, percayalah, kalau kita pegang Quran sungguh-sungguh, inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran itu menunjukkan kepada kita apa-apa yang dapat meluruskan kehidupan kita. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Quran, maka kita akan banyak mengalami lompatan-lompatan, keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu pesan saya tadi, jangan jadikan Al-Quran itu sebagai korban alasan kita, ya, sebagai korban sehingga kita belakangkan Al-Quran dan kita dahulukan kegiatan-kegiatan lain. Jangan jadikan Al-Quran sebagai udur, sebagai alasan untuk minta izin dari kegiatan-kegiatan, ya, kita. Kegiatan nomor satu adalah Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai alasan, ya, kita untuk jangan jadikan Al-Quran sebagai udur untuk kita kemudian tidak berkomitmen dengan Al-Quran gara-gara kegiatan-kegiatan yang lain. Jangan kita berpikir Al-Quran akan mengurangi waktu kita. Jangan berpikir Al-Quran akan mengurangi rezeki kita. Justru waktu kita lah yang membutuhkan Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai prioritas kehidupan kita. Buka hidup kita dengan Al-Quran. Bangun tidur, tutup hidup kita dengan Al-Quran ketika kita hendak tidur. Dan selalu selingi kegiatan kita dengan Al-Quran. Ya. Maka semua kegiatan kita di luar Quran itu insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu adalah kitab al-mu'jiz, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mukjizat, ya. Itu sebagai pengantar saya. Kemudian tema kita yang luar biasa pada hari ini adalah bersama Al-Quran sepanjang hayat. Masya Allah, ini tema yang sangat luar biasa bagi saya. Perlu kita ketahui, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah grand design dari kehidupan ini. Mohon dibuka. Ya. Grand design dari kehidupan ini. Ya. Kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan agar didesain dengan bentuk Al-Quran. Maka orang yang tidak menyesuaikan hidupnya dengan Al-Quran berarti hidupnya didesain oleh dia sendiri. Orang yang hidupnya tidak menyesuaikan dengan standar-standar Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berarti dia mencoba untuk mendesain hidupnya sendiri. Padahal hidup ini sudah ditentukan bentuknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita hidup di dunia ini hidup begitu saja brojol dari rahim ibu kita. Tanpa kita tahu bagaimana mengelola kehidupan. Tanpa kita tahu bagaimana tantangan-tantangan kehidupan. Tanpa kita tahu bagaimana seluk-beluk kehidupan. Sehingga kita bisa mengantisipasinya. Ibu-ibu pernah merasakan waktu dia kandungan dulu,
Ibu kita mungkin ngelus-ngelus lalu menyampaikan materi tentang kehidupan. Nak, hidup itu berat ya nak, ya. Kalau kita dikasih tahu begitu, pasti kita nggak mau keluar. Ma, saya di dalam aja. Kalau begitu susah hidup. Maka saya katakan hidup itu bukan kemauan kita. Sekali lagi hidup itu bukan keinginan kita. Kita jadi manusia bukan keinginan kita. Kita jadi perempuan bukan keinginan kita. Kita jadi anaknya orang tua kita bukan kemauan kita. Hidup itu adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya mau dengan kita, bukan kita yang mau. Maka pada tataran berikutnya setelah kita dilahirkan oleh ibu kita, Al-Qur'an datang. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu dia itu yang saya katakan grand design kehidupan. Setelah kita terlahir di dunia ini, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan untuk kita. Hudal linnas, untuk memberikan map kepada manusia, guide kepada manusia. Hudal linnas. Wa bayyinat, dan sekaligus penjelasan-penjelasan tentang kehidupan ini. Jadi kita lahir dulu baru dikasih tahu ngapa ini kita hidup, kemana kita mau berjalan, ya, bagaimana kehidupan ini dikelola, baru Allah kasih tahu. Setelah kita lahir dan kita ngeh, kadang-kadang ngeh kita itu ada yang Masya Allah baru 50 tahun baru ngeh. Oh ternyata hidup itu seperti itu. Ada yang 60 tahun baru sadar, oh ternyata kehidupan itu mesti dikelola seperti itu. Kita sudah punya panduan, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga desain kehidupan ini bukan kita sendiri yang menentukan, tapi Allah Tabaraka wa taala yang menentukan. Itu semuanya ada di mana? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat. Bayyinat itu maknanya penjelasan dari petunjuk-petunjuk itu. Keterangan, pertanyaan dasar manusia ketika dia lahir itu adalah dari mana, kemudian untuk apa, terus habis ini kemana. Itu semuanya pertanyaan besar itu dijawab oleh Al-Quran. Bayyinatin minal huda. Hada bayanul linnas, kata Allah. Al-Quran ini adalah penjelasan bagi manusia atas pertanyaan yang mendasar tadi. Kalau orang tidak tahu hidup ini mau dikelola seperti apa, dijamin, ya, dia akan salah mengelola kehidupan. Jadi kehidupan itu ada hanya di antara dua. Bagaimana memproduksi materi dan menghabiskan materi. Ini kehidupan orang-orang, mohon maaf, orang-orang barat. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Jumat itu bagaimana mengeruk materi uang sebanyak-banyaknya. Sabtu, Ahad bagaimana menghabiskan semua yang diperoleh satu minggu. Dan hidup yang semacam ini pasti membosankan. Pasti menjenuhkan hidup semacam. Ya, hidup semacam ini menjenuhkan. Antara ngambil materi dan ngabisin materi. Ini kehidupan bukan peradaban manusia. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang tidak punya orientasi kehidupan yang benar itu, hidupnya ada di antara dua, berkutat dua saja. Yatamatta'un, bersenang-senang, kawin, jalan-jalan, makan-makan, kuliner, ya. Ya'kulun, yatamatta'un wa ya'kulun, dan makan-makan. Ya, itu kebiasaan kita selfie juga begitu ya, jalan-jalan mana, ya. Saya yakin orang selfie itu nggak pernah dia lagi menderita atau lagi, nggak pernah, pasti yang senang-senang. Ya, jangan sampai kita hanya berorientasi dalam ini saja, walaupun itu dibolehkan dengan batasan tertentu. Ya'kulun, yatamatta'una wa ya'kulun.
bersenang-senang dan makan minum mati. Sesimpel itu kehidupan. Bagi orang yang tidak paham bagaimana mengelola kehidupan. Next, berikutnya Ustaz. Maka ibu-ibu bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini hakikatnya adalah sebuah gelaran seperti ini, gelaran panggung seperti ini. Kata Niki Astria apa? Panggung apa? Sandiwara, katanya begitu ya. Ada titik benarnya juga. Yang sudah ditentukan segalanya. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. Allah tentukan bagaimana airnya, bagaimana makanannya, bagaimana minumannya, persis seperti kita pesta walimahan nikah. Yang diundang berapa, kira-kira cateringnya berapa yang dibutuhkan, airnya berapa, ya, nasinya seberapa, snacknya seberapa, sudah ditentukan oleh Allah. Ya, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ada jatahnya masing-masing. Maka kita ngebut cari duit terus, kalau jatah kita segitu ya segitu. Kita santai-santai ongkang-ongkang kaki ya di rumah, orang telepon ngasih duit, itulah namanya rizki. Makanya kita nggak usah khawatir dengan rizki kita. Kita mesti khawatir dengan sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang belum dijamin oleh Allah? Surga atau neraka? Belum dijamin. Rizki kita ada yang jamin. Makanya dulu orang nggak begitu mempermasalahkan rizki. Imam Abu Hanifah apa kerjaannya? Jualan kain. Padahal beliau seorang Imam Abu Hanifah. Ya. Ada ulama kontemporer sekarang, Syekh Albani kerjaannya apa? Betulin jam. Betulin jam tangan. Setelah itu kembali lagi kepada kehidupan beribadah, mencari ilmu, itu kehidupan mereka. Maka jangan sampai kita ribut meraih rizki, sementara rizki kita di tangan Allah, sementara kita lupa dengan taklim, dengan ilmu, dengan ibadah. Kita jadi orang yang rugi. Ibu sekalian, ya. Semua sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak awal Allah turunkan orang tua kita Adam alaihissalam, Allah mengatakan, ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilah. Adam, tempat tinggalmu di bumi. Ya. Mustaqar wa mata, dan silakan kau bersenang-senang, tapi Allah kasih batasan ilahin sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita akan habiskan waktu kita hanya untuk kesenangan saja? Ya. Maka Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tahu seperti ini kehidupannya sesungguhnya, maka kita harus berusaha untuk mengisi kehidupan kita setiap waktunya, setiap detiknya. Hal yang ditanya oleh Allah nanti tentang umur. Satuan umur yang paling kecil itu apa? Nafas kita. Kita narik dan kita mengeluarkan nafas itu nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An umrihi fima afna, untuk dari umurnya ditanya oleh Allah untuk apa dihabiskan. Ya, maka ada cara yang paling efektif untuk mengisi hari-hari kita, tidak ada lain kecuali dengan Al-Qur'an, ya. Maka nanti di belakang saya sampaikan belakang nanti, hafalin Quran meskipun nggak hafal, hafalin aja. Karena itu paling efektif untuk mengisi hari-hari kita. Bersyukur kalau kita hafal, nggak hafal-hafal. Kenapa? Berarti kita diikat dengan Al-Quran ini. Ya kan? Nah, baik, next berikutnya. Dulu dimuliakan Allah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan keteladanan kepada kita. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya an khuluqi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu beliau murah senyum, beliau pemaaf, beliau dermawan, beliau itu semuanya terlalu banyak. Dan Aisyah adalah orang yang juga mendapatkan kebaikan dari Rasulullah. Beliau punya jawami'ul kalim, kalimat yang simple tapi maknanya sangat dalam, untuk menyimpulkan akhlak Nabi yang tidak bisa diungkap dengan berjilid-jilid buku.
Maka Aisyah cukup mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah SAW dari A sampai Z itu semuanya Al-Quran. Ya. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan ini masih panjang. Jalan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran itu sangat panjang. Ya. Makanya kita mulai dari sekarang. Jangan lihat panjangnya. Belum bisa baca dengan benar, belum mampu memahami, belum mampu mengamalkan, belum mampu mendakwahkan dan lain sebagainya. Jangan mikir itu. Tapi mulailah dari titik terkecil. Mulailah dari hal terkecil sekalipun. Apa itu? Bagaimana kita memperbaiki bacaan kita. Jadi ini baru titik awal. Makanya saya selalu sampaikan ke santri-santri saya ketika khatam 30 juz hafalan. Nah, ini baru titik awal. Ini belum nihayatul mataf. Ini belum akhir perjalanan. Perjalanan kali selamat datang Bu Umi Eti ya. Mohon maaf. Ini gimana Ustaz? Iya, ya, jadi sekali lagi nanti dikasih kode ya. Ini baru titik awal perjalanan kita. Tapi daripada kita ngelamun kapan sampainya, lebih baik kita mulai. Kata Syekh Albani, beliau mengatakan tuntutan Allah kepada kita itu sangat sempurna dan sangat panjang. Sementara kita hidup ini seperti kura-kura, pelan gitu kan. Kenapa? Kewajiban kita bukan supaya kita sampai di titik kesempurnaan itu. Tapi kewajiban kita adalah berusaha istiqomah di jalan itu sampai titik akhir usia kita. Kewajiban kita adalah kita berusaha komitmen konsisten di titik kebaikan itu, di titik jalan Quran ini sampai akhir hayat kita. Nanti biarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyampaikan kita kepada kesempurnaan itu. Kalau untuk menjadi sempurna itu sesuatu yang mustahil, maka mulailah dari titik di mana kita mampu, di mana kita bisa. Karena kewajiban kita bukan menjadi orang yang sempurna, tapi kewajiban kita adalah istiqomah di jalur kesempurnaan, meskipun kita baru memulai langkah yang pertama. Biar nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyampaikan kepada kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah menyimpulkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dua kata, kana khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah Al-Quran. Kana khuluquhul Quran. Next satu lagi. Ini buat juga ya. Terus dulu katanya. Terus aja katanya. Mohon maaf. Yang mendengarkan dulu. Lalu bagaimana caranya kita merealisasikan jalan ini? Ya Mbak Askar, dimuliakan oleh Allah. Pertama adalah tanam cinta. Saya punya santri kan ketika memulai hafalan, kalian harus menghafal dengan cinta. Ya, begitu pula saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian, para ummahat sekalian, kita ikuti program ini dengan cinta. Ya, karena cinta itu energi yang besar yang akan menggerakkan seseorang melakukan segala sesuatu secara berulang-ulang tanpa rasa bosan. Tanpa rasa bosan, itu energi cinta luar biasa. Ya. Dan Al-Quran sendiri merupakan kitab cinta dari Allah. Al-Quran itu kitab cinta, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha mencintai hamba-hambanya. Dan wujud rahmatnya Allah yang paling utama, wujud cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling utama adalah 'allamal Quran.
Maka yang lain itu cemen, kecil semua. Maka baru kemudian Allah sebutkan cintanya Allah, khalaqal insan, Allah ciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia bisa berbicara, bisa menyampaikan. Itu semuanya berikutnya. Asy-syamsu wal qamar, nikmat matahari, nikmat bulan. Ini semuanya berikutnya. Tapi tanda cinta yang besar dari Allah Azza wa Jalla kepada kita adalah allamal Quran. Allah ajarkan kepada kita Al-Quran. Maka tidakkah pantas, tidakkah layak bagi kita semuanya untuk menyambut cinta Allah Subhanahu wa taala ini dengan cinta kita. Allah sudah tidak perlu lagi dipertanyakan cintanya kepada kita. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Maka seorang ulama ahli tazkiyatun nafs ketika ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, apakah Allah sudah mencintai saya atau belum? Maka beliau mengatakan, apakah Anda cinta kepada Al-Quran atau tidak? Fa inna man ahabbal Quran, karena sungguhnya orang yang mencintai Al-Quran ahabbahullah. Dia pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan kita kepada Al-Quran, mau cari apa lagi coba? Gak perlu kita pusing-pusing mencari apa lagi. Semua makhluk di langit, malaikat, makhluk di bumi, itu akan dengan sangat mudah mencintai kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan, mencintai seseorang, nada Jibril, Allah memanggil Jibril, ya Jibril, ana uhibbu fulan. Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Fa'ahibbahu, maka cintailah fulan itu, wahai Jibril. Maka kemudian memviralkan nama orang tersebut di kalangan malaikat. Nada Jibril memanggil malaikat dan mengatakan, wahai malaikat-malaikat Allah, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Wahai malaikat-malaikat Allah, Allah mencintai fulan-fulana itu, maka cintailah dia. Fawudihul qabul. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan makhluk bumi itu bisa menerima cinta dengan orang yang dicintai Allah. Maka ini market yang paling besar, daya tarik paling besar itu ketika seseorang sudah mencintai Al-Quran. Mahabbah Al-Quran itu luar biasa. Ya, dia akan jadi magnet. Ya, dia akan jadi magnet. Jangankan dia door to door, dia cukup nongkrong aja orang itu sudah pengen dekat dengan dia. Belum lagi menjelaskan, kata Abdullah bin Salam, akhlaknya Nabi itu sendiri sudah menjelaskan tentang Islam. Walaupun Nabi nggak panjang-panjang ceramahnya seperti saya. Kenapa? Karena magnet Al-Quran itu luar biasa. Maka kalau kita belum bisa mencintai Al-Quran, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tanamkan kepada kita cinta kepada Al-Quran. Minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin muqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku minta cintamu ya Allah. Sampai kita cinta kepada Allah, kita minta kepada Allah agar bisa mencintai Allah. Mencintai orang-orang yang mencintai Allah, mencintai amalan-amalan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para akhwat, para umat sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita mulai titik kebersamaan kita dengan kita mencoba untuk lebih bisa mencintai Al-Quranul Karim. Next berikutnya, yang kedua, membersihkan hati selalu. Agar kita nggak bosan membersamai Al-Quran sampai hayat kita, maka syarat mutlak adalah kita senantiasa membersihkan Al-Quran. Sebab Quran itu adalah kalamullah, firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi sebuah persyaratan mutlak, bila ingin berlama-lama dengan Al-Quran, kita mesti kudu wajib untuk selalu berusaha membersihkan hati kita. Katakan, saya nggak mau ribah. Kenapa? Itu bisa mengotori hati saya, dan saya tidak mau hati saya sudah terlanjur cinta dengan Al-Quran ini kemudian harus bercerai gara-gara Al-Quran. Kalau tadi saya sampaikan Al-Quran itu adalah grand design kehidupan yang sebenarnya,
maka seluruh gerak kita, seluruh langkah kita, ucapan kita itu merupakan pengejawentahan dari Al-Quranul Karim. Ya, kita makan, ini adalah perintah Quran. Kita minum, kita olahraga, kita apa, ini adalah Al-Quran. Sehingga betul-betul aktivitas kita itu Quran. Seperti kata Aisyah tadi, kana khuluqul Quran. Semua yang kita lakukan itu berhubungan dan berkaitan erat dengan Al-Quran. Terakhir, 9, Wali Songo, sahabat yang tak pernah berkhianat. Ini saya sampaikan hadisnya tadi sudah ya. Berarti sudah selesai materi kita ya. Tadi ini sudah saya sampaikan. Semua yang bersahabat, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Semua jenis relasi, hubungan apapun juga nanti di hadapan Allah akan berbalik menjadi musuh-musuhan. Suami dengan istri, anak dengan ayah, ya, ibu dengan mertuanya, dan lain sebagainya. Semua akan bermusuh-musuhan illal muttaqin, kecuali relasi yang dilakukan dengan takwa Allah. Takwa Allah, ya. Maka relasi dengan Quran nggak pernah berkhianat kepada kita. Quran akan memberikan syafaat kepada kita hingga kita masuk surga yang tertinggi. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Insyaallah mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi dalam keadaan yang lebih baik. Dan Allah jazakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ada orang belajar Quran tapi akhlaknya belum berubah gitu ya. Terus enaknya gimana ya? Terus enaknya gimana, Bu? Ya, jadi dia harus terus melanjutkan belajar Al-Qur'annya lagi. Kalau dia belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas, insya Allah, Allah yang akan berubah. Bukan dia yang berubah ya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperbaiki akhlaknya. Makanya jangan kemudian berhenti dia kurang itu bacaan Qurannya ya. Jadi sebetulnya sebutannya bukan kurang ngajar, tapi kurang ngaji. Kurang ngaji ini orang gitu ya, maka terus dia mengaji. Jadi jangan sampai kemudian orang itu percuma aja saya ngaji nggak berubah-ubah, atau percuma aja kamu ngaji nggak berubah-ubah, nggak usah ngaji. Jangan. Justru dia harus terus memperbaiki ngajinya. Kalau dia sudah klik sama Allah, ya sudah ikhlas, sudah tulus, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memperbaikinya. Karena tadi Ibu Umi Eti tadi bilang bukan kita yang hebat, tapi Allah yang memudahkan. Allah yang memudahkan, ya. Dan kemauan dia untuk ngaji itu sebetulnya sudah luar biasa. Jangan sampai dihalangi dengan ucapan-ucapan kita, kamu ngaji gak ngaji sama aja, nggak usah ngaji. Jangan. Ya, berarti kita telah mematahkan semangat dia untuk tetap bisa ngaji. Tetap, walaupun belum berubah, nanti dia akan berubah, insya Allah. Gitu ya. Baik. Ada lagi? Oh ya, sebelah sini ada, Ustaz. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Oka, Pak. Saya mau bertanya. Tadi kan kita lagi membahas tentang Al-Quran ya, mencintai Al-Quran. Jadi begini, saya kan seorang wanita yang dimana nantinya dan mempunyai seorang anak. Bagaimana peran kita sebagai orang tua atau ibu ataupun ayah nantinya untuk mengajari anak-anak kita mencintai Al-Quran? Karena banyak sekali zaman sekarang ini kan anak-anak itu tidak terlalu membuka untuk Al-Quran ya. Dan juga kan orang tua itu jarang sekali untuk berdiskusi kepada anak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak Khairul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Insyaallah Mbak Oka, semoga tetap oke-oke aja ya. Ya, bagaimana peran orang tua untuk menanamkan rasa cinta kepada anak-anaknya? Pertanyaannya sangat penting sekali. Jadi teorinya
Sebetulnya kalau kita ini merasa diri kita nggak soleh-soleh amat, nggak soleha-soleha amat gitu kan, maka anak-anak kita harus lebih soleh, lebih soleha daripada kita agar bisa menolong kita nanti di akhirat, ya kan? Kalau kita merasa diri kita sudah nggak soleh-soleh amat, soleha-soleha amat, kita biarkan anak-anak kita lebih parah daripada kita, maka ya buruk nanti akibatnya. Nah, bagaimana menanamkan rasa cinta ini kepada anak-anak? Sejak dini ya. Sejak dini, bahkan mengajarkan Al-Quran itu dianjurkan oleh para pakar, bahkan sejak dalam kandungan, bahkan sejak sebelum menikah. Pilihlah orang-orang yang, Mbak Oka udah nikah apa belum kira-kira? Belum. Pilihlah calon ayah dari anak-anak kita. Jangan pilih suami yang hanya jadi ATM. Jadi pilihlah suami yang akan menjadi ayah bagi anak-anak kita. Maka pendidikan Islam itu dimulai sebelum menikah sebetulnya. Sebelum menikah. Itu pertama. Sehingga kalau pasangan ini beres, suami istri sama-sama soleh, sama-sama soleha, sama-sama mencintai Allah, Rasulnya, dan mencintai Al-Quran, insya Allah akan lahir anak-anak yang juga sama-sama mencintai Allah, Rasulnya, dan Al-Quran. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, al-irqu dassas, bahwa sesungguhnya gen genetika itu akan sangat berpengaruh kepada anak-anak yang dilahirkan nanti. Jadi Islam itu memulai sejak sebelum menikah mendidik anak-anak itu. Ya. Makanya biasanya kalau dalam bahasa Ali Imran itu dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan yang akan melahirkan keturunan yang tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Politisi, anak-anaknya politikus, biasanya begitu ya. Artis, anak-anaknya artis. Dokter, anak-anaknya dokter. Kiai, anak-anaknya kiai. Dan seterusnya, dan seterusnya. Maka dimulai dari titik itu. Kalau sudah terlanjur, bagaimana? Gak ada kata terlambat. Pertama, ketika kita ingin menanamkan rasa cinta kepada Al-Quran, kepada anak-anak kita, ya kita dulu yang cinta dengan Quran. Kita dulu yang cinta dengan Al-Quran. Makanya doa-doa dalam Al-Quran itu tentang anak-anak, tentang keturunan, tentang orang tua, itu dimulai dari diri sendiri. Ya, dari diri sendiri. Rabbana gfirli wali walidayya. Ya, Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya. Jadi dimulai dari diri sendiri, dari kita sendiri. Kita harus jadi model bagi anak-anak kita. Saya di rumah itu kayak punya laki-laki, biasanya begitu mungkin ya ibu-ibu ya. Punya singgasana. Singgasana di rumah, yang singgasana kursi itu nggak sembarangan orang duduk gitu loh ya. Ya, gitu. Jadi di situ biasa saya mutalaah buku ya, bikin materi, bikin apa, selalu di situ. Anak saya kalau mau ngerayu saya, ngeledekin saya di situ. Abah manggilnya apa di sini tuh. Kenapa? Tahu anak saya, kebiasaan saya di situ tuh ngaji. Ya, ngaji. Sehingga kalau keluar pasti, Abah mau ngaji, ya. Abah pulang ngaji, ya. Ya, begitu ya. Sehingga tertancap dalam benaknya, dalam pikirannya, ya, bahwa memang yang dilihat, yang dirasakan seisi rumah dan lain sebagainya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Makanya Imam Ibnu Ashur, beliau punya tafsir namanya At-Tahrir wa Tanzil. Ya, itu ketika beliau menjabarkan firman Allah dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'uhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunannya yang juga beriman,
nanti di akhirat mereka akan dihimpun oleh Allah, disamakan oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasa'al. Penduduk surga satu dengan yang lain itu saling bercengkrama, menceritakan pengalamannya kenapa dia dan keturunannya dimasukkan ke dalam surga. Apa kata Allah dalam menceritakan penduduk surga itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami sekeluarga ini masuk surga gara-garanya apa? Kami dulu ketika di rumah itu membuat suasana rumah itu menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Di sana berdoa, di sana ngafal Quran, di sana murojaah, di sana berzikir, di sana sholat. Rumahnya dimakmurkan dengan bermacam-macam aktivitas kebaikan. Maka ini menjadi prasyarat utama. Sehingga otomatis orang yang baru datang, anak baru lahir itu dibiasakan dengan suasana semacam ini, bukan menjadi hal yang asing. Sekali lagi betul, tantangan kita semuanya bukan sekedar orang tua ya, termasuk ustadz, termasuk dokter. Sekarang itu tantangannya apa? HP. Dokter aja kalau ngasih resep diprotes sama pasiennya. Tapi ini saya temukan Pak Dokter, Google-nya begini. Tuh, ya. Ustadz tadi menyampaikan hadisnya dhaif Ustadz. Ya, ini ada Google-nya. Luar biasa, apalagi anak-anak kita. Maka bagaimana sekarang kita menjadikan HP itu sebagai alat untuk justru menyemangati anak-anak kita berquran. Kalau kami saya dengan istri sepakat, anak-anak tidak dimudahkan untuk main HP, kecuali syarat dan ketentuan berlaku. Mereka sudah tilawah paling enggak 2 halaman, sudah merojaah hafalannya, gitu kan? Sudah sholat. Jadi tidak segampang itu. Juga dikasih komitmen. HP ini boleh dimainkan berapa? Kasih alarm. Maksimal sekali setengah jam. Setelah setengah jam, tanding, udah ambil HP. Ya, seperti itu. Sehingga HP ini yang sebetulnya bisa memberikan mudarat, malah bisa memberikan semangat. Jadi saya di keluarga, di rumah saya tahu kapan anak saya main HP, mau main HP. Ketika dia sudah ngambil Quran dan mulai auzubillahi pasti mau main HP. Sebab mereka sudah paham syarat dan ketentuannya berlaku seperti ini. Samping itu ya kita harus banyak memberikan motivasi dalam bentuk hadiah-hadiah. Ya, saya membiasakan di rumah, pokoknya anak kalau selesai juz 30 sepeda. Nah, itu ya, sepeda. Supaya mereka bersemangat. Jadikan motivasi, ajak ke supermarket, nggak apa-apa. Anak saya 3 tahun, ada yang 4 tahun. Minta itu silakan minta apa aja, tapi dengar ad-duha dulu ya. Selesai ad-duha, beliin nggak apa-apa. Jadi selalu ada reward yang kita berikan kepada anak-anak, jangan hanya punishment aja. Nah itu insya Allah kalau kita konsisten melatihnya seperti itu, berkomitmen dengan Quran seperti itu nanti anak akan muncul dalam dirinya kebiasaan. Dan kebiasaan yang berulang-ulang itu akan menimbulkan rasa cinta. Dan kalau anak seperti itu ke depan, kalau dia mungkin dia sedikit melenceng, gampang untuk mengingatkannya lagi. Saya punya teman yang biasa anaknya dari SD SMP, sekarang SMA mengalami berubah. Dia hanya bilang, ayah kok rindu ya, suara kamu yang bagus, baca umi, baca qiraat. Coba ya, baca lagi. Anaknya jadi benar lagi. Sebab apa? Si anak ini punya rumah untuk dia pulang. Si anak ini sudah berkarakter. Karakter yang paling bagus apa? Quran. Gitu ya. Sehingga kalau pulang jelas pulangnya kebiasaan kecil seperti apa, itu yang namanya rumah itu. Yang namanya rumah. Sehingga mudah untuk mengembalikan si anak ini kepada kebiasaan lamanya. Lain kalau nggak punya kebiasaan yang positif seperti itu. Dia mau pulang kemana? Kebiasaan dia nggak punya kebiasaan kecuali yang jelek-jelek. Kecuali main HP, main game dan lain sebagainya. Ya. Dan yang berikutnya adalah
minta kepada Allah. Anak kita bukan milik kita. Makanya seorang ulama, siapa namanya itu, dikenal punya anak-anak yang soleh yang banyak. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolong, a'inna ala islahi auladina, ya Allah tolonglah aku untuk bisa mensolehkan anak-anak kami. Fa inni la utiqu islahahum binafsi, ya Allah aku nggak sanggup untuk mensolehkan anak-anakku sendiri kalau tidak Engkau tolong ya Allah. Maka minta tolong. Jadi anak itu jadikan, kalau bagi saya, jadikan anak itu sebagai remote control bagi kita. Kalau kita ngomong anak nggak dengar, itu pasti ada hubungan yang nggak bagus antara kita dengan Allah. Ya, makanya salah satu tahajud fadilah tahajud itu kata Nabi SAW, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila, kami akan berikan kepadamu kata-kata yang berbobot yang kalau kita ngomong itu anak langsung bisa dengar. Kenapa? Allah yang menggerakkan hati. Saya punya pengalaman menarik, ada ibu-ibu yang sama curhatnya dengan beliau tadi, ya. Kalau dia coba di malam hari doa. Anaknya nggak mau ngaji, nggak mau sholat. Di pagi hari tiba-tiba kok anak saya ngomong sendiri, Ustaz. Bu, tolong panggil saya guru ngaji, saya mau ngaji. Loh, siapa yang membunyikan mulutnya seperti itu? Allah. Ibu satu. Mbak, kalau kita lihat dalam Al-Quran, nabi-nabi Allah itu, Nabi Ibrahim sebagainya, itu paling banyak doa-doanya untuk anak-anak. Iya. Jadi kalau ada yang nggak beres antara kita dengan anak kita, katakan hubungan kita dengan Allah yang nggak beres. Man aslaha bainahu wa bainallah, aslahallah bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sama manusia, termasuk anak-anak, ibu. Karena doa kita itu tanpa hijab kalau kita doa untuk anak-anak. Wallahu ta'ala alam. Malam hari makannya selada. Walau ngantuk, segarlah mata. Simpanlah Al-Quran di dalam dada. Quran laksana penuh pelita. Terima kasih cakepnya. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini saya merasa di tengah-tengah orang yang selalu bersama Al-Quran, jadi pengen nangis nih Pak Ustaz. Insya Allah ya, adem, nyaman, terharu saya, Insya Allah ya. Bersyukur sekali bisa bersama dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran, mencintai Al-Quran. Kalau kita tidak berusaha, itu artinya kita menjauhi Al-Quran. Salawat dan salam tercurah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, dan kita sebagai umat yang Rasulullah banggakan, yang Rasulullah cinta, sangat mencintai kita, karena beliau begitu kuat ketika mengucapkan ummati. Begitu dalam memikirkan kita, sehingga di akhir hayatnya pun beliau
Dan jawab ya. Mengulang kata-kata umat. Oh iya. Tiga Itu artinya pikiran yang begitu jauh ya. agar kita selamat. Oh iya kan balik lagi. Boleh jawab. Meniti di jalan yang bermanfaat. Di mana kalau kita tidak bersama Al-Quran, insyaallah apalah artinya hidup ini. Yang saya hormati pemimpin Pondok Pesantren Nadilatul Quran Kota Depok, Bapak Ustadz Kiai Haji Khairul Mutakin LC, Bapak Punten, izin. Apa Bapak? Alhamdulillah, baru hari ini saya bertemu dengan Pak Ustadz. Mudah-mudahan Pak Ustadz dan keluarga sehat. Allah selalu berikan keberkahan, lindungannya, menjaga beliau. Insya Allah ya, dengan taujihnya. Sudah banyak Bu tadi mendapat ilmu dari beliau. Tidak hanya sekedar catatan Bu ya. Ya, catatan kita tuh sebenarnya udah banyak ya Bu. Tinggal pelaksanaannya. Setuju nggak Bu? Pelaksanaan ketika istiqomah teman-teman bersama Al-Quran itu pelaksanaannya istiqomah. Kemudian yang saya hormati Ketua Rumah Quran Nusantara Cabang Pancoran Mas, Bapak Ade Sumadi Reja. Yang mana Bapak Ade? Bapak Ade, apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah baik ya Pak. Yang saya cintai, yang saya banggakan, staf dan para pengajar Rumah Quran Nusantara Cabang Pancoran Mas Depok. Ini yang merah-merah ya, yang batik-batik ya, Insya Allah marun, seragaman. Udah lunas seragamnya? Udah lunas ya, Alhamdulillah ya. Udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalau masih dikejar hutan, ya, Masya Allah ya. Dan ibu-ibu tercinta, di mana-mana selalu ibu-ibu Pak Ustadz, selalu ibu-ibu luar biasa. Tapi pun saya dari Bojong-Sari, wah itu yang banyak ibu-ibu dari ujung ke ujung, tengah, kiri, kanan, belakang, ibu-ibu semuanya. Masya Allah, Alhamdulillah Pak Ustadz, mohon doa untuk keberkahan ibu-ibu, bapak-bapaknya juga, ya. Nah, jadi kita semua dalam rangka mendengarkan taujih Ustadz Khairullah, beliau menjadi pengingat, ya, untuk kita semua mengingatkan. Jujur, saya kalau bicara tentang Al-Quran harus banyak mendekat, lebih banyak lagi, lebih mencintai lagi, dan lebih terus bagaimana caranya saya kan tadi kalau Pak Ustaz bilang orang yang terbaik sibuknya itu bersama Al-Quran, menyibukkan diri bersama Al-Quran. Orang yang dimuliakan Allah itu orang-orang yang menyibukkan dirinya bersama Al-Quran. Kalau saya membaca ada kalimat, kalau sampai saat ini hafalan Quranmu baik, akhlakmu baik, nilai akademikmu baik, itu bukan karena kamu hebat, tetapi karena Allah yang menjadikan setiap jengkal permintaan dan keinginan dirimu. Setiap langkah ketika kita mau kemana, sudah Allah lihat. Para penghafal-penghafal di sini luar biasa nih ibu-ibu. Saya bangga, selalu bahagia melihat. Mungkin di sini ada, saya pengen tahu dulu yang usianya di atas 50 tahun. Banyak, Masya Allah itu luar biasa. Ya ternyata ini semangatnya bukan karena usia yang jadi penghambat,
tapi jadi penyemangat di usia yang mendekati pada kematian, bertambah dekat dengan Al-Quran. Oh ya, punten, sebagian ibu-ibu sudah kenal saya? Belum ya? Sudah pernah bertemu dengan saya? Belum. Jadi izinnya buka masker dulu sebentar biar kenal. Siapa tahu nanti kalau ketemu di jalan, Umi sini makan bareng sama saya. Kan ajak makan bakso deh. Ya ibu-ibu, saya biasa dipanggil Umi Eti. Jadi ada riwayat saat pertama kali masuk ke dalam Pemkot bersama ibu-ibu yang ada di PKK, bersama OPD, ada satu ibu-ibu bernama Mami Ayu, ya. Beliau bilang, kan di sini udah ada panggilan emak, udah ada panggilan mami, udah ada panggilan ibu, udah ada panggilan bunda, yang belum ada Umi. Akhirnya terbisitlah dari mulai Bunda Eli Parida, kemudian Bapak Wali, sampai ke OB bagiannya Umi. Cukup panggil Umi Eti, singkat dan jelas. Kemudian jadikan Al-Quran surat cintamu. Nah, ini ada kalimat indah nih. Jadikan Al-Quran sebagai surat cinta. Sebelum adanya HP, kita kan zaman-zaman seusia saya ya Bu, dulu pasti surat-suratan ada ya Bu ya. Surat cinta pada orang yang kita cintai. Ya, cinta monyet. Ada surat cinta gitu. Dimana ketika kita menulis surat cinta itu ada perasaan. Ya Bu, apa perasaannya Bu? Apa Bu perasaannya, boleh dikasih tahu? Perasaannya pasti bahagia ya. Pasti bahagia dan ingin cepat-cepat ketemu. Ya, rindu gitu ya. Nah, jadi surat cinta ini buat kita semua adalah Al-Quran gitu. Bagaimana kita bisa membukanya itu dengan rasa cinta, ada rasa kangen, ada rasa bahagia, ada rasa semua solusi, nah nggak ada apa-apanya gitu ya. Semua solusi ketika kita kembali kepada Al-Quran, wah tenang hidupnya gitu ya. Tapi gimana kita bisa cinta kalau kita tidak bisa dekat gitu ya? Gimana kita bisa rindu kalau kita menjauh gitu ya? Bagaimana bisa bahagia kalau kita tidak pernah membukanya, melihatnya, mendekatnya gitu ya? Ya Allah. Ini kayak teman-teman yang di sana kasihan juga lehernya ya, perlu Umi lihat dulu sebentar. Punten, ibu-ibu, punten Bapak. Halo, assalamualaikum. Ya, Masya Allah, senangnya. Ingat zaman Umi dulu ngaji bawa bayi juga, ya. Kalau Umi dulu ngaji zamannya pakai naik bis kota, lanjut lewat tol, sampailah ke Cempaka Putih. Ya, sampai ke Cempaka Putih, gendong anak lagi bergendut, lagi hamil juga, ya. Jadi si entong belum gede, ini udah muncul lagi, gitu ya. Sudah gendut lagi, udah hamil lagi, gitu. Nah, zaman Umi dulu ngajinya ya, naik bis kota, bayar 50 sampai 100 perak, sampailah beberapa ke Pasar Minggu, lalu lanjut sampai ke Cempaka Putih. Masya Allah, semoga perjalanan Umi saat itu mendapat bagian dari catatan amal. Amin. Ya teman-teman, kembali lagi ke surat cinta. Nah, surat cinta yang setiap kali mungkin kita harapkan sampai kepada pemiliknya. Ketika kita membacanya, sampai kepada pemilik Al-Quran, bahagia nggak kita Bu? Didengarkan Allah, dilihat Allah, dan dirasakan sama Allah kerinduan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi ketika kita membaca dengan tartil, dengan
tulus, dengan ikhlas, dengan meresapi apa kandungan-kandungan dan makna Al-Quran, maka sampailah kepada pemiliknya. Ketika ingin dicintai Al-Quran, maka dekatlah. Tadi sudah banyak ya ilmunya dapat dari Pak Ustadz Khairullah, sudah sangat lebih dari cukup untuk mengingatkan kita bahwa kita harus banyak-banyak membuat surat cinta pada Allah sebagai pelita kita di dalam alam barzakh nanti, gitu, ya. Jadikanlah Al-Quran sebagai surat cinta sepanjang masa, yang mana sejenak saja engkau berpisah darinya, resah. Kalau ibu jauh dari suami, resah enggak? Resah, ya. Gundah gulana enggak? Iya katanya ya. Ibu yang di sini resah enggak? Pada enggak terus terang nih, terus terang aja Pak, ya. Jadi kalau udah jauh maunya deket gitu ya. Kalau Pak bapak-bapak gimana? Jauh dari istri, sama ya? Betul, betul apa benar? Nah, ya, jangan serius-serius banget ya. Jadi ketika kita jauh itu merasa rindu, merasa ingin segera bertemu, gitu. Lalu kata Allah ya, setiap ketika berpisah itu, ya, jadi yang dilanda itu adalah kerinduan. Nah, karena hidupnya cuma sekali, ya, karena dalam perjalanan ini kita hanya sekali, kita berpikir ulang lagi. Kesibukannya tadi kalau Pak Ustadz bilang anak-anak dilesin bola, dilesin piano, les apa lagi Bu? Vokal, les apa lagi? Bahasa Inggris dan sebagainya gitu ya. Tapi sama Al-Quran jauh. Ya itu udah kesibukan yang harus dipertanyakan gitu. Banyak amanah yang harus kita tunaikan. Kita jauh dari Al-Quran, maka amanah itu tidak beres. Kalau Rasulullah bilang, ketika ada amanah diserahkan yang kepada bukan ahlinya, maka akan hancur, gitu ya. Maka kita kembali, jangan kesibukan kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemangku jabatan, pandulah dengan panduan Al-Quran, karena sudah jelas, sangat jelas, nggak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau bahasa Al-Quran sudah berkata, tidak bisa disalahkan, ya, Masya Allah. Nah, jadi untuk dalam hal menghafal Al-Quran, ya, dalam hal menghafal Al-Quran bukan soal siapa yang paling cepat menghafalnya, tapi siapa yang hafalnya terjaga sampai tiba kematiannya. Siapa yang cepat, bukan itu. Bukan itu. Karena para sahabat dan sahabiah itu tidak akan beralih sebelum mengamalkan. Jadi ketika sudah menghafalkan satu ayat, belum aplikasi di sosial masyarakat, ya sosialnya, belum berinteraksi dengan masyarakat, ya, akhlaknya, budi pekertinya, lisannya belum sampai, masih dalam proses harus diulang kembali sampai dia bisa berinteraksi dengan sesama. Karena sebagai aplikasi dari hafalnya kita bersama Al-Quran. Saya belum lama ya Bu bertemu dengan seorang psikolog yang beliau itu
bersama dengan Puspaga yang ada di Kota Depok, yang siap menangani curhat-curhat warga Kota Depok ketika ada masalah, gitu ya. Mungkin sudah setahun kali ya saya pernah diskusi. Beliau panggil saya Mbak Eti. Saya lagi nanganin orang yang kena kasus, padahal beliau itu Hafizul gitu ya. Terus saya tanya, apa kasusnya gitu ya, apa kasusnya? Ternyata seorang Hafizul itu, seorang Hafiz yang sedang ditangani, dia menyukai sesama jenis. Saya sempat kaget gitu ya, saya sempat kaget. Masa sih gitu ya, kan penghafal gitu ya, Allah jaga gitu, Allah jaga hatinya, Allah jaga lisannya, Allah jaga perbuatannya gitu. Saya nggak percaya, benar, saya nggak benar-benar nggak percaya. Nah tadi apa yang ketika sudah menjadi seorang diamanahkan Hafizul, tapi ternyata belum mengamalkan dalam pelaksanaan interaksinya di masyarakat, Insya Allah ya kita bisa berpikir sungguh gitu ya, sungguh sangat memperhatikan gitu seorang. Jadi ketidakpercayaan saya itu benar-benar, aduh Masya Allah ya kok ada gitu. Kok ada? Ya guru ngaji, kemudian seorang yang menjadi panutan, menjadi qudwah gitu. Tapi kok ternyata gitu. Nah sebenarnya jaminan Al-Quran itu udah sangat memuliakan. Tapi ketika aplikasinya tidak ada di dalam masyarakat, tidak tercermin dalam dirinya, maka yang ada hanyalah aib gitu. Nah, ketika ingin mencapai target hafalan, ini semua cita-cita kita, harapan kita mencapai target, harapan kita dalam satu hari mungkin saya baru sanggup, Pak Ustadz, baru sanggup 1 juz. Itu kadang dalam perjalanan bukan menghafal tapi membaca, masih tilawah gitu, baru mampu 1 juz. Itu pun saya tunda dalam perjalanan, kemudian pulangnya. Jadi untuk memudahkan ya, 10 lembar menjadi berkali-kali membaca begitu ya, berkali-kali membaca untuk memudahkan saat saya beraktivitas tetap dalam kondisi tilawah gitu ya. Nah untuk mencapai targetnya ini, ketika menghafal, belum hafal maka targetkan supaya hafal ya, belum menghafal maka targetkan supaya menghafal, kemudian ketika sudah hafal targetnya supaya lancar ya, agar lancar. Lalu ketika sudah lancar targetkan supaya istiqomah. Nah di sini istiqomahnya, menjaganya. Ketika istiqomah itu sudah kita ada dalam dada kita, maka Allah terus mudahkan dan bimbing kita untuk menjaga. Kadang kalau sudah ada niat ditambah dengan kesibukan ya, sudah ada niat ditambah kesibukan, akhirnya menjadi tertunda kalau memang kita ada hal-hal yang tidak bisa ditunda. Tapi memang niatkanlah itu niat yang azam, yang kuat, bahwa untuk menjaganya adalah tugas kita. Karena mungkin orang lain hanya memberikan support, dukungan. Dukungan yang terbaik adalah dalam diri kita ya. Nah, kalau masa-masa sahabiyah,
para orang-orang solih dan solihin, ya, akrabnya zaman dahulu itu bersama Al-Quran. Akrabnya ya para sahabat, kemudian sahabiyah, orang-orang beriman di masanya, mereka akrab dengan Al-Quran. Saya bukan kita, saya, ya, mungkin akrabnya dengan HP pada saat ini, ibu-ibu, ya, akrabnya dengan HP. Berasa kalau tidak ada HP kita cari, ya, dicari-cari itu HP, ya, mau pergi ketinggalan, pulang dulu, iya enggak? Nah, pulang dulu gitu. Tapi kalau Al-Quran ketinggalan, kita jalan terus, kita nggak balik lagi gitu. Nah, pada saat ini kita ditegur nih, ya, sebenarnya dengan adanya teknologi itu, ya, terus memudahkan kita untuk tetap dekat dengan Al-Quran. Dan Al-Quran, insya Allah dengan teknologi itu sudah ada dalam, bisa ya, aplikasinya gitu ya. Ada aplikasi Al-Quran, ada aplikasi untuk hadis-hadis hukum kita, untuk memberikan motivasi dalam diri kita itu agar tetap dekat dengan Al-Quran. Ya, insya Allah teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, para penghafal Al-Quran yang terus berusaha, ikhtiar, semampunya, dengan sekuat-kuat tenaga, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus dimudahkan menghafal, terus dimudahkan Allah untuk mencapai target-target apa yang kita harapkan gitu. Mohon maaf sekali lagi, saya tidak bisa berlama-lama di sini. Insya Allah, semoga di lain waktu Allah pertemukan kita dalam kesehatan yang lebih prima lagi. Amin ya Allah, ya, istiqomah yang terus bersama kita untuk tetap menjaga Al-Quran, tetap bersama Al-Quran dan mencintai Al-Quran dimanapun, kapanpun, dengan implementasinya akhlakul karimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi pamit. Iya, ini sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وأهلنا وتلامذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para hadirin, para peserta untuk tidak meninggalkan pas dulu karena akan ada door prize kepada panitia. Langsung bukan pamit ya? Oh, pemberian dulu. Benar. Oh ya. Masya Allah, barakallahu fiik.